Modul 1. Pengantar hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur cara-cara negara melalui aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan, dan dalam penyelidikan, penyidik menuntut pengadilan dan melaksanakan putusan pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana. Disebut juga hukum pidana formil karena berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum pidana material yang berisi larangan, perintah, dan ancaman pidana. Intinya, hukum pidana material menentukan perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya. Hukum acara pidana menentukan bagaimana caranya agar pelanggar hukum pidana material dapat diproses dan diputus secara adil. Sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Masa Belanda berlaku Hergenie Incred Reglements 1848 untuk pribumi, NIR untuk Eropa. Hak tersangka sangat terbatas. 2. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1981. HIR tetap dipakai berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. 3. KUHP 1981 sampai terbit UU 08 tahun 1981 berlaku 1 Januari 1982 menggantikan HIR. KUHP lebih menjamin HAM, hak didampingi penasihat hukum, peradilan terbuka, dan lain-lain. 4. Perkembangan setelahnya. Muncul undang-undang khusus narkotika, korupsi, terorisme, serta wacana revisi KUHP. Intinya, dari HIR warisan Belanda sampai dipakai setelah kemerdekaan, lalu diganti KUHP 1981 dan kini berkembang dengan UU khusus dan wacana revisi. Tujuan hukum acara pidana: 1. Mencari dan menemukan kebenaran material. Apakah benar suatu tindakan pidana terjadi dan siapa pelakunya? 2. Menegakkan hukum dan keadilan. Memastikan hukum pidana material dapat ditegakkan melalui proses yang sah. 3. Melindungi hak asasi manusia atau HAM, baik tersangka, terdakwa, maupun korban agar tidak dilanggar hak-haknya. 4. Memberikan kepastian hukum. Proses peradilan harus jelas, teratur, dan sesuai undang-undang. 5. Mengatur mekanisme peradilan pidana dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Kesimpulan, hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran, menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus melindungi HAM dengan prosedur yang sah dan pasti. Sumber hukum acara pidana: 1. Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Konstitusional Peradilan Pidana. 2. KUHP UU 08 tahun 1981 sampai sumber utama hukum acara pidana di Indonesia. 3. Undang-undang lain, misalnya UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU KPK, UU HAM, UU Narkotika, UU Korupsi, UU Terorisme, dan lain-lain. 4. Peraturan pelaksanaan: peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, dan lain-lain. 5. Jurisprudensi: putusan hakim yang menjadi rujukan. 6. Doktrin: pendapat ahli hukum, pandangan akademis, dan praktisi hukum. Kesimpulan, sumber hukum acara pidana di Indonesia terutama adalah KUHP 1981 dengan dukungan UUD 1945 terkait peraturan pelaksanaan jurisprudensi dan doktrin. Proses-proses dalam hukum acara pidana. 1. Penyelidikan dilakukan oleh polisi bertujuan mencari dan atau tidaknya peristiwa pidana. 2. Penyidikan dilakukan polisi mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. 3. Penuntutan dilakukan jaksa melimpah perkara ke pengadilan untuk diperiksa. 4. Pemeriksaan di persidangan dilakukan pengadilan. Hakim memeriksa sanksi, barang bukti, terdakwa, lalu menjatuhkan putusan. 5. Upaya hukum: banding, kasasi, peninjauan kembali atau PK untuk menguji kembali putusan hakim. 6. Pelaksanaan putusan: eksekusi dilakukan jaksa atau lembaga terkait menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan, proses hukum acara pidana berjalan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi. Asas dalam hukum acara pidana: 1. Asas legalitas: semua tindakan dalam proses pidana, penangkapannya, penahanannya, penggeledahannya, penyitaannya, penuntutannya, dan lain-lain harus berdasarkan undang-undang. 2. Asas praduga tak bersalah: presumption of innocence. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 3. Asas persamaan di hadapan hukum: equality before the law. Tidak boleh ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan. 4. Asas peradilan cepat sederhana:
dan biaya ringan. Proses hukum pidana tidak boleh berbelit-belit, harus efisien dan terjangkau agar akses keadilan dapat dirasakan semua orang. 5. Asas peradilan terbuka untuk umum. Sidang pengadilan terbuka untuk publik sebagai bentuk transparansi, kecuali untuk perkara tertentu, misalnya kesusilaan atau perkara anak. 6. Asas hak untuk membela diri. Terdakwa berhak memberikan pembelaan, baik sendiri maupun melalui penasehat hukum, serta menghadiri sanksi yang meringankan. 2. Asas oportunitas dan legalitas dalam penuntutan. Jaksa sebagai penuntutan umum pada prinsipnya wajib menuntut semua perkara asas legalitas, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menggunakan asas oportunitas, misalnya dalam kepentingan umum. 8. Asas pengawasan peradilan, judicial control. Setiap tindakan aparat penegakan hukum yang bersifat membatasi kebebasan warga negara dapat diuji oleh hakim melalui peradilan. 9. Asas mencari kebenaran material. Tujuan utama peradilan pidana adalah menemukan kebenaran sejati tentang tindakan pidana dan siapa pelakunya, bukan hanya kebenaran formil. Kesimpulan, asas-asas hukum acara pidana berfungsi sebagai rambu-rambu agar proses peradilan pidana berjalan adil, transparan, cepat, dan tetap melindungi hak asasi manusia.